So, what's up planners? Kembali lagi sama gue Tegar di segmen pembahasan. Jadi di segmen pembahasan kali ini gue akan membahas salah satu badut psikopat atau badut pembunuh yang menginspirasi film IT atau It ya guys. Jadi sosok badut pembunuh atau psikopat ini bernama John Wayne Gacy. Nah dari ceritanya ini John Wayne Gacy membuat salah satu sutradara untuk membuat film. Jadi menginspirasi sebuah ceritanya ini untuk dijadikan film. Film itu berjudul IT atau It. Gua nggak tahu itu disebutnya apa karena gue bukan pada kelahiran waktu itu. Jadi orang-orang pada kelahiran tahun 80-an pasti tidak asing lagi dengan John Wayne Gacy ini, sosok John Wayne Gacy ini atau film IT atau It. Gue nggak tahu itu disebutnya apa. Karena yang gue bilang tadi, gue bukan kelahiran tahun segitu. Jadinya gue nggak terlalu ngerti. Oke guys, jadi gue akan menyebutkan 10 fakta John Wayne Gacy, si badut psikopat atau badut pembunuh di dunia nyata yang menginspirasi film It atau IT. Oke, sebelum gue menyebutkan 10 fakta dan kisah John Wayne Gacy, alangkah baiknya kalian untuk klik dulu tombol subscribe-nya di bawah ini. Karena subscribe itu gratis dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung aja masuk ke fakta yang pertama. Fakta yang pertama, John Wayne Gacy ini lahir di Chicago pada tanggal 17 Maret 1942. John Wayne Gacy terlahir memiliki masa kecil yang suram dan terbiasa hidup dalam kekerasan dan kejahatan seksual. John Wayne Gacy tumbuh dalam lingkungan yang kurang baik, di mana ia sering mengalami kekerasan dan kejahatan seksual. Fakta yang kedua, Gacy memiliki kelainan jantung sehingga dia tidak dapat bermain dengan anak-anak lainnya. Hal ini menyebabkan ia merasa terasing di lingkungan sekolahnya. Gacy kecil terbiasa melihat ibu dan saudaranya dipukuli oleh ayahnya yang seorang pemabuk. Hal ini diperparah dengan kelainan jantungnya yang menyebabkan ia tidak dapat bermain dengan teman-teman sebayanya. Dan disinilah ia merasa terasing dan sering lebih memilih untuk sendiri. Dan disinilah Gacy menyadari bahwa ia memiliki ketertarikan kepada pria dan memiliki gejolak luar biasa seputar seksualitasnya. Jadi karena dia seperti ini, karena dia sering sendiri, jadi ya dia memiliki ketertarikan terhadap pria atau yang disebut dengan kalau bahasa sekarang itu gay atau homoseksual. Oke, kita next ke fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga, dia merupakan bapak dari 2 anak, namun bercerai 2 kali dari istri-istrinya. Next, fakta yang keempat. Fakta yang keempat, Gacy pernah bekerja sebagai manajer rantai makanan cepat saji pada tahun 1960 dan memiliki usaha kontraktor sendiri pada tahun 1970. Ya kalau dipikir-pikir kehidupannya cukup lumayan mapan. Tapi entah kenapa dia masih melakukan hal keji seperti ini ya. Namun guys, yang sudah namanya penjahat, justru pekerjaan dan usahanya itulah yang dimanfaatkan untuk menarik para korbannya. Kebanyakan adalah dengan cara menawarkan sejumlah uang dan pekerjaan kepada remaja yang ditargetkannya sebagai target kejahatan. Next, fakta yang kelima. Fakta yang kelima adalah seluruh korbannya yang berjumlah 33 orang dan korbannya itu remaja laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa Gacy memiliki kecenderungan homoseksual atau gay. Next ke fakta yang keenam. Gacy disukai di lingkungannya dan dikenal sebagai pribadi yang selalu membuat orang gembira. Tapi siapa sangka dia adalah seorang badut psikopat atau badut pembunuh yang sangat sadis. Anehnya guys, Gacy dikenal sebagai pribadi yang baik dan sering membuat orang-orang gembira di lingkungannya. Dan sangat sekali disukai orang-orang di lingkungannya. Sebelum akhirnya diketahui dia banyak sekali melakukan pembunuhan.
Gessi juga dikenal sebagai pemain badut di pesta anak-anak dan sering turut serta dalam berbagai program penggalangan dana. Berarti dia ini selain sering membuat orang tertawa, dia sering juga membantu penggalangan dana. Yang dia orang yang baik sih, cuman sayang dia badut pembunuh yang sangat, entah kenapa, entah apa yang ada dalam pikirannya itu sehingga dia bisa menjadi badut pembunuh atau badut psikopat yang sangat sadis. Oke, next kita fakta yang ketujuh. Tidak semua tubuh korbannya yang dapat diidentifikasi. Tubuh korbannya sebagian dibuang ke sungai dan menguburkannya setidaknya 26 mayat di ruangan kecil di bawah basement rumahnya dan 3-nya lagi di bagian lain rumahnya. Mayat korban pembunuhan Gessi ini ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dan sulit dikenali identitasnya. Next kita ke fakta yang ke-8. Fakta yang ke-8, Gessi sempat berkelakar di persidangan, namun akhirnya dia mengakui segala kesalahan yang dilakukannya. Selama persidangan, ia mencoba mengelak yang dituduhkan kepadanya dengan mengaku tidak waras. Bahkan di salah satu sidang, dia sempat berkelakar bahwa satu-satunya kesalahan dia adalah karena membuat lahan pemakaman tanpa izin. Namun di suatu malam Gessi menelpon pengacara yang menangani perkaranya dan membeberkan fakta-fakta atas pembunuhan yang dilakukannya, yang dituduhkannya. Dalam pembicaraan itu, Gessi menceritakan dengan santainya perihal berbagai pemerkosaan dan pembunuhan yang sudah dilakukannya, mengklaim bahwa jumlah korban Gessi adalah sekitar 30-an. Next kita ke fakta yang ke-9. Fakta yang ke-9, Gessi dihukum mati dengan cara disuntik setelah selama 14 tahun berada di penjara. Gessi si badut pembunuh akhirnya disuntik mati pada tanggal 10 Mei 1994. Dan semoga kisah Gessi ini tidak terjadi pada lingkungan-lingkungan sekitar kita, atau saudara kita, atau teman kita, atau adik-adik kita, bahkan keluarga kita. Semoga tidak terjadi di lingkungan sekitar kita. Jangan hanya kalian merasa kurang beruntung dari teman-teman kalian yang lainnya. Misalnya kalian, mohon maaf nih, maaf kasarnya, punya kekurangan lalu kekurangan kalian ini membuat hal itu jadi merasa terasing oleh teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Ya, syukuri aja apa yang diciptakan oleh Allah. Karena di balik kekurangan kamu pasti ada kelebihan kamu yang membuat semua orang bangga kepada kamu. Jadi janganlah kalian merasa tersaingi atau terasing atau merasa bahwa teman kalian lebih sempurna daripada kalian. Jangan merasa seperti itu. Karena setiap orang mempunyai kekurangan masing-masing dan mempunyai kekurangan yang berbeda-beda. Dan setiap kekurangan itu insya Allah pasti ada kelebihan yang membuat semua orang bangga kepada kalian. Oke, next kita ke fakta yang terakhir atau fakta yang ke-10. Nah, karena kisah John Wayne Gacy ini, kisahnya ini menginspirasi penulis novel legendaris Stephen King untuk menulis novel yang berjudul It atau It yang gue sebutin pertama awal-awal tadi, yang terbit pada tahun 1986. Tidak cuma itu, novel It atau It juga telah menginspirasi beberapa sutradara untuk menjadikannya sebagai sebuah film. Film pertama rilis pada tahun 1990 dengan judul yang sama. Dan film yang kedua rilis pada tanggal 6 September 2019. Wow, cukup lama juga ya film kedua. Jangka waktu dari film pertama sampai ke film kedua itu cukup lama banget. Dari film pertama 1990. Dan film keduanya pun rilis pada tahun 2019. Itu jangka waktunya cukup lama sekali. So guys, mungkin cukup sampai sini aja pembahasan gue kali ini. Dan gue harap buat kalian semua jangan mengikuti jejak si Gacy ini. Ya, seperti yang gue bilang tadi, jangan hanya kita merasa kekurangan dari teman-teman kita, lalu kita putus asa dan lebih memilih untuk sendiri dan frustasi atau melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai seperti itu. Karena yang gue bilang tadi, di balik kekurangan pasti
dan insya Allah ada kelebihan yang akan membuat seluruh orang di sekitar kalian itu bangga sama kalian. Jadi jangan pernah tersaingi, jangan pernah merasa kekurangan, tetaplah semangat, jangan pernah putus asa. Dan gue minta sebelum kalian meninggalkan video ini, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan hidupin juga lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Dan terima kasih banget yang udah nonton video ini. See you the next video. Salam kreator.